Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Widiawati dengan NIM 18111280, jurusan Politeknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan sekalian yang telah menghadiri seminar terbuka skripsi saya pada kesempatan ini. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, Ibu Tarsina Sumarni, Eskom Mkom, dosen pembimbing kedua saya, Ibu Farida Nurmala Sihotang, SSI Mkom, serta Ibu dosen penguji satu saya, Ibu Haria Gusdevi, Eskom Mkom. Selanjutnya, izinkan saya untuk dapat mempresentasikan hasil penelitian saya dengan skripsi yang berjudul Pembangunan Sistem Informasi Berbasis Web, Penentuan Data Penerima Kuota Bantuan Sosial dengan menggunakan metode K-means clustering, dengan studi kasus pada kantor Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Selanjutnya masuk pada agenda. Yang pertama adalah bab pendahuluan, yang kedua adalah bab penelitian terdahulu, ketiga bab analisa dan juga perancangan, bab keempat adalah implementasi sistem, bab kelima pengujian, dan bab keenam adalah kesimpulan dan saran. Baik, masuk pada bab yang pertama, ialah latar belakang. Latar belakang dari topik penelitian yang saya angkat pada skripsi saya ini ialah pada lingkungan sosial yang paling sederhana mengenai sensus penduduk, ialah pengelolaan dana ataupun data penerima dari bantuan sosial yang terrealisasi pada Kelurahan Mengger. Yang pertama adalah data ataupun proses dan juga alur yang ditemukan masih dalam proses pendistribusian yang sulit, di mana sensus penduduk tersebut masih dilakukan secara manual dengan pendataan secara tertulis menggunakan dokumen kertas. Lalu pendistribusian yang dilaksanakan masih adanya kendala terkait permutakhiran data yang kurang maksimal karena pendataan ataupun pendokumentasian tadi yang masih berupa dokumen kertas. Selanjutnya adalah alur pengajuan dari bantuan sosial yang dilakukan oleh warga masih dilakukan secara manual dengan cara datang ke kantor kelurahan ataupun dengan datang langsung kepada rukun tetangga ataupun rukun warga secara mandiri. Selanjutnya adalah data penerima bantuan sosial yang terrealisasi pada tiap rukun warga maupun tiap rukun warga. Yang diinformasikan ialah hasil musyawarah langsung yang dilaksanakan oleh kelurahan desa dengan hasil data berupa jumlah kuota penerima dan list data penerima bantuan yang akan segera terrealisasi tersebut. Pencatatan manual dari hasil musyawarah juga masih belum dapat terdokumentasi dengan baik, menimbulkan terjadinya ketidakpastian antara hasil data yang sudah dimusyawarahkan dengan kebutuhan aktual yang ada di lapangan. Yang terakhir adalah belum terdapatnya media informasi bagi warga penerima bantuan sosial tersebut terkait informasi yang akan diperoleh, apa saja bantuan sosial yang tersedia saat ini, maupun pemberitahuan proses distribusi bantuan sosial yang saat ini sedang berselenggara. Selanjutnya masuk pada rumusan masalah. Yang pertama ialah pendataan manual yang kurang maksimal, menyebabkan dokumentasi dan pemutakhiran data menjadi kurang efektif. Yang kedua adalah terdapatnya kendala proses validasi, pengolahan data, dan juga alur pengajuan, serta tidak adanya media informasi yang dapat diakses, baik oleh kasih sosial maupun pendamping bansos serta rukun warga, maupun oleh warga itu sendiri untuk dapat mengakses update terkini dari alur pengajuan bantuan sosial tersebut. Lalu yang terakhir adalah terdapatnya kendala untuk pendistribusian yang sulit, menyebabkan adanya ketimpangan antara kuota bantuan sosial yang saat ini sedang dilaksanakan menjadi tidak tepat sasaran karena beberapa diikuti dengan adanya data anomali di mana terdapat data warga yang sudah menerima maupun yang sudah terdaftar sebelumnya masuk kembali pada list bantuan sosial yang saat ini sedang terselenggara.
Lalu masuk pada tujuan penelitian. Yang pertama adalah menghadirkan sistem informasi bagi kasih sosial dan juga petugas, di mana petugas tersebut merupakan pendamping bantuan sosial dan juga rukun warga untuk dapat mengelola kegiatan pengajuan dan juga pengolahan data secara digital melalui sistem. Yang kedua adalah menganalisis pendekatan penyelesaian kendala secara tepat mengenai masalah validasi data warga, penerima bantuan sosial oleh kasih sosial, dan juga petugas menjadi lebih efektif. Yang ketiga adalah memberikan solusi dengan rencana dibuatkannya sistem yang dapat membantu petugas menentukan klasterisasi data agar dapat memudahkan dalam penentuan pendistribusian menggunakan beberapa input atribut, menghasilkan output klaster atau kelas-kelas dari masing-masing data berdasarkan pada kelayakan ataupun kategori warga dalam menerima bantuan sosial. Masuk pada ruang lingkup penelitian, yang pertama adalah studi kasus penelitian yang berlokasi di kantor Kelurahan Mengger, Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Yang kedua adalah aplikasi yang dibangun adalah aplikasi berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan implementasi pemanfaatan dari framework Laravel dan menggunakan database MySQL. Yang ketiga adalah pembangunan sistem yang mengimplementasikan metode pengembangan perangkat lunak Extreme Programming. Yang keempat adalah pengguna aplikasi merupakan kasih sosial Kelurahan Mengger, pendamping bantuan sosial, serta rukun warga terkait. Yang kelima adalah aplikasi berbasis web ini dibuat dengan menganalisis penggunaan dari algoritma serta pemanfaatan dari algoritma K-means clustering dalam menentukan klasterisasi data berdasarkan dari atribut dan hasil tingkatan kelayakan warga dalam menerima bantuan sosial tersebut. Baik, masuk pada bab kedua, ialah penelitian terdahulu. Berikut adalah list penelitian terdahulu dengan implementasi algoritma penyelesaian masalah yang hampir serupa dengan topik permasalahan skripsi yang saya ambil. Hasil dari implementasi sistem informasi dengan menggunakan metode algoritma berikut adalah berupa klasifikasi dan juga klasterisasi data dengan memanfaatkan teknik data mining. Baik, selanjutnya masuk pada bab ketiga, ialah analisis dan juga perancangan. Seperti yang telah disebutkan pada judul di atas, bahwa algoritma yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi akan menggunakan algoritma K-means clustering. K-means clustering adalah, menurut Primarta, pada tahun 2018, K-means clustering disebutkan bahwa ialah sebuah algoritma yang bertujuan untuk dapat mempartisi atau membagi sebuah N objek ke buah cluster dengan jarak yang ditentukan antara tiap objeknya. Keseluruhan function dan juga parameter tersebut nantinya akan menentukan nilai-nilai dalam K-means. Nilai yang akan dimulai dengan perhitungan akan menentukan centroid atau titik tengah untuk dapat menentukan jumlah cluster. Berikut adalah flowchart dari algoritma K-means clustering yang digunakan oleh penulis untuk pembangunan sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah dimulai dengan penentuan nilai K atau penentuan dari berapa jumlah klaster yang akan dibagi. Selanjutnya adalah penentuan centroid atau penentuan titik tengah. Selanjutnya dilanjutkan pada perhitungan jarak objek ke titik tengah dengan menggunakan teknik Euclidean distance. Lalu selanjutnya adalah tahap clustering, di mana pengelompokan objek ke klaster berdasarkan jarak yang paling terdekat dengan objek. Lalu selanjutnya adalah tahap pemeriksaan dari objek yang sudah dilakukan klasterisasi. Apabila objek masih ditemukan kesamaan atau masih dirasa belum optimal ataupun maksimal, maka akan dilakukan iterasi dengan dikembalikan pada alur proses yang pertama, ialah penentuan centroid, untuk selanjutnya dapat dilakukan iterasi sampai objek tersebut tidak ada perubahan kembali atau dirasa sudah sesuai dengan kelas-kelas yang telah ditentukan di awal. Baik, selanjutnya masuk pada metode pengembangan yang digunakan.
Metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah menggunakan metode extreme programming. Extreme programming adalah metode pengembangan yang paling banyak digunakan oleh developer untuk dapat mengembangkan sistem informasi agar agar menjadi lebih cepat dan juga lebih akurat sesuai dengan permintaan yang dibutuhkan oleh user. Yang pertama adalah dalam dalam metode pengembangan extreme programming terdapat beberapa proses ataupun alur yang harus dijalankan. Yang pertama adalah planning, design, coding, dan juga testing. Yang pertama adalah tahap planning, di mana tahap planning adalah untuk perencanaan sebuah user stories. Yang kedua adalah perencanaan values dari user stories yang sebelumnya sudah dibuatkan. Yang ketiga adalah perencanaan dari acceptance test kriteria. Lalu yang selanjutnya ataupun yang terakhir dari tahap perencanaan adalah perencanaan dari iteration plan. Selanjutnya adalah masuk pada tahap desain, di mana tahap desain akan mengimplementasikan sebuah desain yang sederhana dengan mengadaptasi simple design CRC card. Lalu, pembuatan dari spike solution prototypes atau pembangunan prototipe secara cepat. Apabila tahap desain telah dilakukan, maka selanjutnya dapat dilakukan pada proses coding, di mana pada proses coding dilakukan pengkodean secara tepat dan juga cepat. Pada extreme programming didukung dengan tahap pair programming atau kolaborasi antara dua programmer untuk dapat mengembangkan satu buah sistem dalam waktu yang sama. Lalu dalam proses coding extreme programming juga terdapat proses refactoring atau pembangunan coding yang lebih sederhana dengan memprioritaskan coding-coding yang paling digunakan dan pengkodean yang sederhana. Apabila tahap coding telah selesai, maka selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahap testing atau tahap pengujian, di mana tahap pengujian tersebut dapat dilakukan dengan cara unit test continuous integration. Lalu yang selanjutnya adalah tahap test acceptance testing. Jika pada tahap pengujian telah selesai dilaksanakan dan apabila sistem sudah sesuai dengan apa yang diinginkan user, maka sistem dapat dilanjutkan pada tahap rilis atau sistem selanjutnya dapat dilakukan deployment untuk selanjutnya dapat digunakan pada user dinas terkait. Selanjutnya masuk pada alur sistem. Berikut terdapat dua flowchart di mana flowchart paling kanan adalah flowchart untuk alur yang saat ini dilaksanakan pada dinas terkait. Lalu pada bagian sisi kiri terdapat alur yang diusulkan oleh penulis. Pada alur saat ini terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus dilaksanakan dengan pengajuan untuk melakukan pengajuan dari bantuan sosial yang dilaksanakan. Yang pertama adalah terdapatnya info realisasi bansos yang terdapat pada dinas sosial terkait yang menginformasikan kepada kantor kecamatan maupun kantor kelurahan selanjutnya. Maka selanjutnya, kelurahan akan menginformasikan kepada masing-masing RW dan juga RT serta warga terdapatnya beberapa rencana realisasi dari bansos untuk selanjutnya agar warga dan juga masing-masing petugas dapat melakukan proses atas pengajuan tersebut. Maka warga akan memenuhi syarat pengajuan bansos tersebut dengan pengumpulan administratif berupa pengumpulan kartu keluarga maupun KTP masing-masing kepala keluarga. Selanjutnya adalah proses input data warga. Proses input data warga tersebut adalah berupa proses administratif dari masing-masing dokumen yang telah dikumpulkan oleh warga untuk selanjutnya dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya yaitu validasi data dengan musyawarah kelurahan. Dengan musyawarah kelurahan tersebut adalah tahapan di mana penentuan dari masing-masing pengajuan tersebut apakah layak ataupun apakah
diperbolehkan untuk dapat melanjutkan pada pengajuan bansos realisasi ini. Jika validasi tersebut menyatakan bahwa data tersebut tidak dikatakan layak, maka selanjutnya data tersebut akan dikembalikan pada proses awal untuk dapat dipenuhi. Selanjutnya, pada bansos yang akan diselenggarakan selanjutnya. Jika validasi musyawarah kelurahan menentukan jika validasi dari musyawarah kelurahan menentukan bahwa data tersebut dikatakan layak, maka selanjutnya pengajuan akan disetujui dan akan dilakukan pengajuan ke dinas sosial terkait untuk akhirnya dapat dilakukan realisasi dan juga distribusi. Selanjutnya, warga dapat menerima bantuan sosial tersebut dengan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah tunai dan juga non-tunai. Lalu selanjutnya pada alur yang diusulkan oleh penulis ialah menggunakan sistem informasi yang diselenggarakan, maka user dapat memeriksa database warga yang ada pada Kelurahan Munggar secara keseluruhan. Lalu, user dapat memeriksa riwayat masing-masing data atau riwayat masing-masing kepala keluarga apakah sudah menerima realisasi bansos sebelumnya ataupun belum. Lalu, proses pengecekan dan juga input data warga apabila data warga tersebut belum pernah mengajukan ataupun dikatakan dapat mengajukan kembali untuk realisasi bansos tersebut. Lalu validasi akan dilakukan menggunakan algoritma K-means clustering. Validasi dengan menggunakan algoritma K-means clustering apabila dikatakan tidak sesuai dengan kriteria dari syarat yang diajukan untuk bansos tersebut, maka data akan dikembalikan kepada tahap awal di mana user akan memeriksa riwayat data tersebut. Untuk selanjutnya dapat didaftarkan kembali. Apabila validasi dengan algoritma K-means clustering menyatakan bahwa data tersebut dikatakan layak untuk dilakukan pengajuan, maka selanjutnya pengajuan akan dilakukan penyetujuan dan akan dilakukan perubahan status pada dashboard masing-masing user dengan catatan status dalam proses. Lalu selanjutnya status tersebut dapat dimonitoring dalam masing-masing dashboard untuk dapat melihat informasi apakah bantuan sosial tersebut sudah dapat direalisasi ataupun belum. Baik, untuk selanjutnya masuk pada gambaran umum sistem yang akan dibangun. Berikut terdapat sebuah gambaran use case dari sistem yang akan dibangun. Yang pertama adalah terdapatnya dua role access. Yang pertama adalah role admin, yang kedua adalah role petugas. Role petugas tersebut merupakan atau meliputi pendamping dari bantuan sosial dan juga ketua rukun warga, di mana admin memiliki keseluruhan akses untuk sistem informasi dan petugas hanya memiliki beberapa akses untuk sistem informasi. Masuk pada bab selanjutnya ialah bab implementasi sistem, di mana untuk implementasi sistem akan dilakukan demo aplikasi sebagai berikut. Baik, selanjutnya masuk pada tahap bab 5 ialah pengujian. Pengujian akan dilakukan melalui 3 tahap pengujian. Yang pertama adalah pengujian alpha, yang kedua adalah pengujian beta, yang terakhir adalah pengujian acceptance testing. Yang pertama adalah pengujian alpha, di mana pengujian alpha akan menggunakan teknik basis path testing atau biasa disebut dengan pengujian flow graph, di mana flow graph akan menguji tiap alur-alur dalam function yang sudah dibangun oleh penulis. Tahap dari flow graph tersebut akan menggambarkan nodes dan akan menguji tiap alur path yang akan dilaksanakan. Berikut adalah tahap alur dari function untuk tambah data warga. Baik, untuk selanjutnya adalah alur
flow graph dari function untuk menambah data bantuan baru. Baik, berikutnya adalah untuk penentuan dari clustering rules atau penentuan dari kelas-kelas clustering. Lalu yang terakhir adalah pengujian flow graph untuk function penentuan dari masing-masing clustering kelas. Baik, berikut adalah pengujian beta. Pengujian beta akan dilakukan kepada masing-masing user, yaitu kepada kasih sosial Kelurahan Mengger, lalu kepada pendamping bantuan sosial, serta kepada rukun warga maupun rukun tetangga yang sudah dilakukan wawancara di awal. Pengujian beta akan dilakukan menggunakan metode black box testing dengan pengujian fitur berupa beberapa fitur yang akan dilakukan case pada masing-masing skenario untuk didapat kesimpulan apakah skenario tersebut berjalan dengan lancar ataupun tidak apakah berjalan dengan sesuai ataupun tidak. Selanjutnya adalah tahap pengujian acceptance testing. Acceptance testing akan dilakukan dengan metode skala Likert, di mana skala Likert akan dilakukan dengan pengajuan pertanyaan menggunakan tanggapan parameter berupa jawaban untuk parameter setuju maupun tidak setuju dengan menggunakan ketentuan 5 parameter. Untuk selanjutnya dapat dilakukan atau dapat dihasilkan hasil interpretasi untuk mengetahui skor tertinggi dari pengujian tersebut. Untuk selanjutnya, scoring tersebut akan menentukan apakah pengujian dari sistem berjalan dengan baik ataupun tidak. Baik, untuk yang terakhir adalah bab ke-6, ialah kesimpulan, di mana untuk kesimpulan pada hasil penelitian skripsi ini ialah pembangunan dari sistem informasi menggunakan algoritma K-means clustering, menggunakan beberapa data atribut dari database warga yang akan menjadikan acuan parameter clustering untuk dapat membangun klasterisasi data, menggunakan sistem berdasarkan permasalahan yang diangkat. Implementasi dari sistem akan menghasilkan sistem informasi yang dapat membantu menentukan jenis dari klaster masing-masing warga berdasarkan pada penentuan 3 kategori. Yang pertama adalah penentuan kategori menengah ke atas, penentuan kategori menengah, dan penentuan kategori menengah ke bawah, atau yang dikatakan layak dan juga berhak untuk menerima bantuan sosial tersebut. Lalu database yang digunakan merupakan data dummy warga dengan parameter yang telah disesuaikan dengan format inputan sistem. Untuk selanjutnya diharapkan database warga tersebut dapat mengimplementasikan data asli atau data real yang ada di lapangan pada Dinas Kelurahan Mengger. Lalu pada tahap pengujian sendiri telah dilakukan pengujian alpha oleh penulis menggunakan flow graph atau biasa disebut dengan basis pack testing. Lalu selanjutnya adalah tahapan pengujian yang akan dilakukan atau akan diselenggarakan ialah pengujian beta kepada masing-masing user dengan melakukan metode black box testing dengan pengujian fitur beberapa skenario, dan juga terakhir ialah pengujian acceptance testing dengan menggunakan pengujian skala Likert. Untuk selanjutnya dapat diketahui hasil dari pengujian sistem tersebut apakah dikatakan dapat memenuhi solusi dari permasalahan yang diangkat pada Kelurahan Mengger. Untuk selanjutnya dapat dilakukan kesimpulan. Baik, sekian untuk pemaparan dari hasil penelitian skripsi saya.
Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.